Oke, halo guys semuanya, kembali lagi tadi Weekly Puzzle Review guys ya. Jadi sekarang kita sudah masuk di minggu yang ke-16. Yeay. Minggu yang ke-16 berarti kita sudah masuk puzzle total yang ke-46 ya guys ya. Sekarang kita di puzzle pertama di minggu yang ke-16-nya. Berarti dapat yang easy ya kan? Ya, semoga beneran easy. Langsung aja kita gaskan tanpa berlama-lama lagi ya guys ya. Let's go. Oke. Nah, jadi seperti biasa ya kan kita akan menyelesaikan ya, jaga mepet deadline ya. It's okay, no problem. 7 jam 13 menit lagi. Oke, di sini kita bisa melihat ya bahwa kita sekarang dapat yang oke big end by Walaber akhirnya ya kan, dari developernya lagi. Biasa kalau dari developernya tuh ya alhamdulillahnya gampang gitu kan. Semoga sekarang juga gampang ya guys ya. Let's go, tanpa berlama-lama ya kan. Oke, jadi maksudnya itu huruf N. Oke. Oke, tapi huruf N-nya dia dia bisa dilihat dari segala arah ya, kecuali dari sumbu Y-nya gitu ya. Ya, oke oke oke. Berarti dia terlihat di depan dan belakang, kemudian di kanan dan di kiri, tapi di atas sama bawahnya enggak ya guys ya. Oke. Di sini kita juga dapat clue. You can modify X, Y, and Z if you want. If you modify them only in certain areas, you can easily do things like mirror or flip the coordinates. Oke. Kita bisa flip koordinat seperti ini. Jika Z lebih dari 0 ya, di sini ya kan, maka X itu sama dengan minus X. Oke, berarti kita bisa ngeflip koordinatnya kalau misalnya dia apa namanya? Kalau misalnya kita mau bikin dia jadi miring. Iya, kita mau bikin dia miring ya. Jadi kayak contoh gini. Iya bener. Kayak gini terus. Ini coba deh, coba kita hilangkan. Oke, bentar. Di mana letak miringnya coba? Dari ujung sini ke ujung sana. Ya kan? Coba ya ini. Oke, ini jangan FZ sama dengan 4. Tapi FZ-nya ini. Oke, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kita cek dulu misal Z. Nah, jadi ya kita bisa bikin dia kayak miring gini sampai ujung sana. Tapi kan kalau gini kan kita sebenarnya bisa tinggal bukan X tambah 5, langsung X tambah Y nggak sih? Nah, nah begini cara bikin miring ya guys ya. Iya, berarti bukan dari sini ke ujung sana, bukan. Begini caranya. Sorry, sorry, sorry. Ya, baru nggak. Oke, kita bisa bikin seperti ini, ya kan? Ya kalau gitu mending langsung return aja dong ketika Z-nya itu dia lebih dari 2 dan kurang dari minus 2 gitu ya. Tapi dibedakan yang lebih dari 2 ini dia untuk yang X itu sama dengan minus X gitu ya. Untuk yang kurang dari minus 2 berarti yang sisanya gitu kan. Berarti yang X itu sama dengan X sendiri. Tapi why the hell we have to do this, bro? Coba deh, kayaknya ada cara lebih mudah. Kayaknya ya, coba dulu aja. If misal Z sama dengan 0 itu udah bener, kita hapus dulu ya. And langsung aja nggak sih? Bukan lebih dari 0, sorry. Lebih dari 2. Coba 2 ya. Nah, di sini kita mau ubah nilainya itu, langsung kita return begini ya. X tambah Y. And nah, begini ya, begini. Nah, tapi kita nggak mau ngambil si X tambah Y-nya. Kita ngambil X tambah Y, tapi ketika nilainya itu dia 1, ini kan yang putih 1 nih, yang kosong minus 1, terus di bawahnya yang kosong itu 0, di bawahnya adalah minus 1 gitu ya. Tinggal kita bikin dia itu jadi kayak biasa ya, kita pakai pangkat, habis itu diambil yang kurang dari sekian. Karena di sini kita maunya kurang dari 2,
kurang dari absolut 2 ya, berarti kita ambil dia kurang dari 4 ya. X tambah Y ketika dia udah dikuadratkan gitu ya, kita mau ngambil dia nilainya yang hasilnya itu kurang dari 4. Nah, kita mau ambil ini nih, lihat ya. 1, 0, 1 gitu. Jadi nilainya 4 ini nggak diambil gitu. Nah, beres guys. Sisanya tinggal gitu-gitu doang ya. Oke, coba lagi. If Z itu berarti yang kurang dari -2 ya. Dan return sama kayak gini. Gitu-gitu doang. Cuma kita ubah sekarang berarti sebaliknya ya. Berarti di sini minus X tambah Y harusnya. Gitu. Easy bro. Why this is very freaking easy bro. Ini jadi minus Z. Nah, gini dong. Oke, bentar. Ini kebalik. Tuh kebalik ya. Kebalik ini sama ini kebalik, berarti Z biasa. Nah, begini. Oh, tapi dia kepotong. Oh, nggak apa deh, kan masih ada ini ya. Masih ada yang pinggir-pinggirnya, jadi aman. Oke, satu lagi. Berarti ini yang lebih dari 2. Berarti ini jadi minus Z gitu ya. Oh, ini X, sorry. Beres guys, tambahin lagi. Apa nanti kita ini kan, kita singkat ya. Easy lah ini kalau gini dong lah. Berarti ini kondisinya sekarang kita mau ngambil ketika dia Z-nya itu dia nih ya, Z kuadrat itu lebih dari 4 ya. Nah, dia ngambilnya -3, -4 sama 3 dan 4 gitu kan. Berarti ketika Z kuadrat itu lebih dari 4, dan gitu ya, kita mau ngambil si X nya juga gitu ya, karena kita mau ngambil yang ini dan ini, berarti si X nya juga harus ikut. X kuadrat, oh sorry, lebih dari 4 sorry dong. Nah, begini. Wait, kenapa hasilnya gak muncul? Oh, bentar, ini salah. Dan return apa, berapa dong? 1 dong berarti, coba 1. Gak bisa kalau kita letakkan di atas. Bisa harusnya. Nah, ini deh. Beres. Udah gini tinggal kasih warna. Berarti yang warna itu oh bentar, yes. Ya ini tadi ya, kita nggak bisa langsung return warna di sini. Bisa cuman satu-satu. Tapi kalau misalnya kita mau cepat, bisa langsung nih. Kita udah dapat polanya ya. Ada ingat ini adalah pola apa? Ya, ini adalah pola max ya. Nilai maksimum dari nilai absolut. Absolut apa? Absolut Z dan X gitu. Kalau kita cek di sini, coba ya. Oh, bentar. Yang X dan Z dulu aja. Nah, kalau nilai max dari X dan Z seperti ini, berarti kalau misalnya kita mau bikin mirroringnya gitu ya, berarti kita kasih nilai absolut di sini. Nah, gini. Terus tinggal kita ambil aja. Misal dia 4 ya, nilainya 4 nih. Nah, ini luarnya kan warna pink ini dia 4 ya. Nah, itu kita return jadi yang warna biru muda. Biru muda ini apa nih? 14. Ya, 14. Habis itu sisanya return 10. Udah gitu doang. Easy peasy, bro. Artinya di sini kita jangan menggunakan return banyak begini ya kan. Pertama boros kode, yang kedua itu enggak boros kode juga sih, kan sama aja sih. Sama aja. Ya, cuman seenggaknya kita bisa langsung return sekali gitu loh, dibandingkan kita harus return satu-satu. Misalnya ini bisa kita jadiin n gitu doang. Bisa habis itu kayak dan return si nilai max ini kan. Tapi kita mau return nilai max ini sekali aja gitu. Jadi nggak berkali-kali ya. Nah, kita coba lengkapin dulu aja. Misal yang pertama itu sama dengan 4 n 14. Nah, begitu ya. Berarti sisanya misal or 10. Nah, tapi kita karena nanti kita akan mengambil cuman yang di pola kita doang, berarti ini semua harus jadi satu. Yes, harus jadi satu if. Nanti tinggal di return yang ini gitu. Jadi dia nggak akan ngambil semuanya begini gitu. Cuma ngambil bagian-bagian yang memang udah kita tentukan gitu ya guys ya. Wah, easy lah kalau begini. I'm sorry, ini harus ada return tadi ya.
Oke, tinggal kita kasih aja ore di sini, udah gitu doang ya. Iya bener. Tapi ini gak bisa dong. Ini kan gak ada dana return ya. Apa ini kita abaikan dulu aja. Terus ini kita jadikan ore ya. Oke, ini juga sama. Ini juga sama. Nah, kalau udah ore berarti ini bukan jadi dana return lagi tapi N gitu ya. Easy peasy, bro. Nah, baru di bawah kita tambahin. Oh, bisa. Bisa kita tambahin langsung. Coba. Ini berarti kita letakkan di atas atau bawah ya? Kalau di bawah nanti dia tutup. Oke, di atas berarti harusnya kita kasih ore di sini. Ya, bener. Nah, gini. Wah. Easy peasy lemon squeezy, bro. Bawahnya tinggal kasih dan return. Return apa? Return ini, bro. What the hell, man? Damn. Very easy, bro. Oke. Cukup gini doang rupanya, nggak yang sesulit itu ya. Oke, pertama kita code size 84, habis itu cycle kita 13,4. Oke, apakah ini sudah cukup bagus? Coba kita cek dulu ya. Submit. Semoga beneran bagus. Lumayan banget ini, guys. Code size kita di bawah rata-rata besar. Ya meskipun emang masih agak jauh sih dari sini, cuman ini lumayan guys ya, lumayan. Di bawah rata-rata terbanyak ini udah lumayan. Kita masih 30 besar. Oke, kita bangga di 30 besar ya. Dari berapa orang? 49. Apakah masih ada nextnya? Oh, masih ada, masih banyak berarti guys. Berarti dari berapa orang ini? Dari 60. Oke, lumayan. Oke, tadi kita di 20 berapa? Sorry. Nah, ini 26 code size-nya. Cycle kita cycle kita juga lumayan bagus. Lebih bagus cycle-nya malah ya. Kita di wow, 9. Cycle kita 10 besar. Oh my god. Keren ya. Di saat kita mungkin code size-nya nggak terlalu bagus, tapi udah cukup bagus gitu kan. Satu one shot gitu. Tapi cycle kita 10 besar guys. 13,432. Woi, di sini kita ya guys ya. Dikit lagi udah mau ke yang sebelah kiri ini, yang paling kecil lagi. Tapi it's okay, 10 besar tuh lumayan banget. Oke, mantap ya guys. Saya rasa itu aja udah cukup puas. Karena kalau misalnya kita mau nambahkan lagi, misal apa ya? Ya kayak tadi ya, misal kita mau bikin cycle-nya lebih ringan gitu ya, dengan kita harus nge-return satu-satu, tapi returnnya itu kayak per warna kan rungkat juga ya, kayak mager bro. Udah pengen tidur nih bro. Gini aja gak apa dah. Apa ya? Apa dah, it's okay, no problem. Nothing that we can do it again right here, maybe. Coba kita cek. Kayaknya nggak ada. Ini udah paling mantap sih. Menurut saya pribadi ini sudah paling mantap karena kita nggak bisa langsung return ketika dia itu misal si Z-nya itu dia Z kuadrat itu lebih dari 4, terus kita return yang sama itu nggak bisa. Kita hanya bisa return dia ya gini doang, istilahnya kayak satu-satu gitu ya, yang lebih dari 2 dan kurang dari -2 gitu, satu-satu, nggak bisa langsung dua-dua. Jadi ya mungkin emang udah paling GG. Menurutku gitu ya, bukan menurut kalian, bukan menurut orang-orang yang GG tadi ya. Oke dah, gitu aja guys untuk weekly puzzle kita kali ini gitu ya. Geser dikit dong biar rapi gitu ya. Oke ya, gitu aja guys ya untuk weekly puzzle kita kali ini ya kan. Sengaja kita udah bisa membuat yang cukup puas. Yang penting kan apa? Yang penting puas gitu ya guys ya. Jangan mengikuti ego yang pengennya itu sempurna gitu kan. Udah 10 besar gitu kan, udah 30 besar. Kenapa hilang begini sih? Udah, biarin aja. Udah lumayan banget tadi ya. Kita sudah, yang penting udah ngerjakan ya kan. Udah dapet
cycle yang bagus, cukup bagus gitu, dengan code base yang ya meskipun nggak terlalu bagus cuma lumayan lah gitu ya. Memang Wallabr ini paling GG kalau misalnya bikin ya kan, menarik tapi mudah gitu ya berpola gitu. Thank you Wallabr. Oke, itu aja guys untuk weekly puzzle kita kali ini ya. Thank you for watching, sampai jumpa di weekly puzzle. Sampai jumpa di weekly puzzle kita berikutnya. Dadah. Thank you guys.